warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sifat-sifat grafik yang ditinjau dari koefisien. Nah, tujuan dibuatnya video pembelajaran kali ini yaitu untuk memenuhi tugas 5 mata kuliah teknologi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu DRA Sri Patmi MSI dan Ibu Ulfa Lu'luil Maknun SPD MPD. Tujuan dari video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mampu menjelaskan apa itu koefisien. Yang kedua, mampu menjelaskan mengenai sifat-sifat grafik yang ditinjau dari koefisien. Kemudian yang ketiga yaitu mampu mengetahui langkah-langkah dalam membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Dan yang terakhir yaitu mampu menyelesaikan soal mengenai sifat-sifat grafik yang ditinjau dari koefisien. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu yang pertama dengan saya sendiri Laili Ardiana dengan NIM E1R021015. Kemudian teman saya yang kedua yaitu Quratul Aini dengan NIM E1R021094. Dan yang terakhir yaitu Zahratul Hijriati dengan NIM E1R021114. Adapun submateri dari pembahasan kali ini yaitu yang pertama pengertian koefisien, yang kedua sifat-sifat grafik yang ditinjau dari koefisien, kemudian yang ketiga yaitu tambahan langkah-langkah dalam membuat sketsa grafik fungsi kuadrat, dan yang terakhir yaitu contoh soal dan latihan. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke pembahasan materi yang pertama yaitu mengenai pengertian koefisien yang akan langsung dibawakan oleh Quratul Aini. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pertama yaitu pengertian. Nah, yang akan dibahas dalam materi ini adalah persamaan kuadrat dan sifat grafik ditinjau dari koefisiennya. Nah, tentu kita harus tahu persamaan kuadrat itu apa sih? Nah, persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang memiliki bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di mana koefisien tersebut adalah bilangan yang memuat atau menunjukkan banyaknya variabel pada bentuk aljabar. Nah, di sini kan kita akan membahas koefisien dari persamaan fungsi kuadrat. Nah, di sini kita mempunyai fungsi kuadrat x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, tentu kita harus mengetahui koefisiennya yang mana. Nah, koefisiennya itu yaitu a dan b. Nah, di mana A ini adalah koefisien dari X kuadrat dan B ini adalah koefisien dari X. Sedangkan yang C adalah konstanta. Nah, biar lebih mengerti, di sini ada contoh persamaan kuadrat yaitu fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x plus 1. Nah, koefisien A-nya itu atau koefisien dari X kuadratnya yaitu angka 2 atau 2 dan koefisien dari koefisien dari X yaitu 5, dan yang satu itu adalah konstantanya. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Nah, materi selanjutnya yaitu sifat-sifat grafik yang ditinjau dari koefisien. Nah, sifat-sifat koefisien fungsi kuadrat yang pertama yaitu nilai A. Nah, seperti pada slide misalkan kita punya Y sama dengan X kuadrat plus 1, Y sama dengan negatif X kuadrat plus 1, dan Y sama dengan 1/2 X kuadrat plus 1, maka grafiknya akan seperti pada gambar berikut. Yang dimana untuk Y sama dengan X kuadrat plus 1 yaitu grafiknya terbuka ke atas. Dan untuk Y sama dengan negatif X kuadrat plus 1, grafiknya terbuka ke bawah. Untuk Y sama dengan setengah X kuadrat plus 1, grafiknya sama seperti Y sama dengan X kuadrat plus 1, yaitu terbuka ke atas. Nah, kesimpulannya yaitu jika A lebih besar 0, maka grafiknya terbuka ke atas, dan jika A lebih kecil 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Contohnya yaitu seperti permisalan tadi, untuk Y sama dengan X kuadrat plus 1, kan grafiknya terbuka ke atas namun sempit, dan untuk Y sama dengan setengah X kuadrat plus 1, grafiknya sama-sama terbuka ke atas namun lebih lebar. Nah, sifat-sifat koefisien fungsi kuadrat yang kedua yaitu nilai B. Nilai B merupakan koefisien X yang menentukan posisi titik puncak X grafik fungsi kuadrat dalam koordinat kartesius. Maka sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai B adalah seperti grafiknya seperti pada slide.
yang dimana jika B sama dengan 0, maka titik puncak berada di sumbu Y. Sumbu simetrisnya sama dengan sumbu Y. Nah, jika A dan B bertanda sama, positif dan positif, atau negatif dan negatif, maka titik puncak berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, jika A dan B bertanda beda, positif dan negatif, maka titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. Selanjutnya yaitu ke contoh soal, di mana bunyi soalnya adalah gambarlah sketsa grafik dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Nah, penyelesaiannya di sini adalah bisa kita lihat bahwa koefisien A dari fungsi kuadrat tersebut adalah 1, yaitu lebih dari 0. Yang artinya kurva atau grafik dari fungsi kuadrat tersebut itu terbuka ke atas. Nah, bisa kita perhatikan dari gambar tersebut bahwa grafik atau kurvanya itu terbuka ke atas. Lalu di sini dalam gambar tersebut terdapat titik potong, titik puncak, dan titik ekstrim. Namun kita belum mengetahui bagaimana cara atau langkahnya. Nah, berikut adalah cara atau langkah dalam membuat grafik dari fungsi kuadrat. Yaitu yang pertama, menentukan arah bukaan kurva. Nah, artinya di sini kan sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu koefisien A jika terbuka ke atas, terbuka ke bawah, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu X di mana Y sama dengan 0. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu Y di mana X sama dengan 0. Kemudian yang keempat menentukan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan titik puncak. Nah, titik puncaknya di sini adalah negatif B per 2A, F negatif B per 2A atau turunan dari negatif B per 2A. Nah, dari sini bisa kita tahu bahwa langkah-langkah dalam membuat sketsa grafik itu terdapat 5 langkah. Nah, di sini bisa kita lanjutkan atau kita mencari langkah selanjutnya dari fungsi kuadrat contoh soal tadi, yaitu titik potong. Nah, titik potong terhadap sumbu X dari fungsi kuadrat yang tadi itu adalah kita mencarinya dengan Y sama dengan 0. Nah, kita temukan di sini X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0 bisa kita faktorkan, yaitu menjadi X negatif 2 dan X negatif 3 sama dengan 0. Nah, tadi 0 ini yaitu kita sudah ganti, kan Fx sama dengan Y. Jadinya Y itu kita ganti dengan 0. Makanya di sini sama dengan 0. Nah, jadi titiknya kita tahu di sini kita temukan X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Nah, titik potong sumbu X adalah 2,0 dan 3,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y di mana X sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita tahu bahwa fungsi kuadrat itu kan Y sama dengan X kuadrat negatif 5X plus 6. Nah, di sini X-nya kita ganti 0, maka kita temukan atau kita dapatkan yaitu Y sama dengan 6. Sehingga titik potong terhadap sumbu Y sama dengan 0,6. Kemudian yaitu yang keempat, sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini persamaannya itu negatif B per 2A. Nah, dari fungsi kuadrat tersebut kita tahu bahwa A-nya 1, B-nya min 5, dan C-nya adalah 6. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan sumbu simetri ini, yaitu kita dapatkan X sama dengan negatif, yaitu negatif 5 per 2. Nah, artinya di sini hasilnya yaitu X sama dengan 5 per 2. Nah, kemudian langkah terakhir atau menentukan titik puncaknya itu sama dengan negatif B per 2A, turunan dari negatif B per 2A. Nah, di sini kita dapatkan 5 per 2 dan turunan dari 5 per 2 adalah negatif 1 per 4. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari titik puncak, sumbu simetri, dan yang lainnya itu kita masukkan ke dalam grafik sehingga terbentuklah suatu grafik yang terbuka ke atas dengan titik puncak 5 per 2, negatif 1 per 4, kemudian sumbu simetrinya 5 per 2, titik potong X-nya adalah yang sudah ditentukan tadi. Nah, itulah cara atau langkah yang bisa kita dapatkan untuk membuat suatu grafik. Nah, kemudian selanjutnya itu di sini kita sudah menyediakan soal latihan untuk teman-teman agar memperkuat pemahaman dari teman-teman itu. Mungkin teman-teman bisa lihat soalnya di sini. Lalu nanti jika ada jawaban ataupun komentar, saran serta pertanyaan bisa di kolom komentar.
Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 5. Mungkin untuk kurang dan lebihnya bisa dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.